Meskipun secara siklusnya ya Maret April ini kan memang panen raya, tetapi kan nggak kemudian barang itu kemudian brek semuanya banyak gitu ya. Karena kita amati di lapangan panen juga masih belum merata ya. Di Jawa juga masih baru sebagian yang sudah panen ya. Jadi memang pasokan memang sedikit gitu ya. Nanti kita harapkan secara bertahap sampai menjelang April, sampai bulan April itu kita baru banyak gitu ya. Yang kedua adalah faktor biaya ya. Jadi kita kan tahu bahwa ada kenaikan biaya harga pupuk dan sebagainya yang banyak dipicu oleh faktor eksternal ya. Yang kemudian ada kenaikan BBM tahun lalu yang menyebabkan biaya distribusi juga mengalami peningkatan ya, sehingga kemudian intinya ada biaya yang meningkat gitu, sehingga ini yang kemudian berbagai faktor ini yang membuat harga beras itu meningkat gitu ya. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan begini, kita harus melihat harga ini juga secara bijak ya, karena ada berbagai kepentingan yang harus diseimbangkan, yang harus dipertimbangkan pemerintah. Yang pertama adalah kepentingan petani tentu saja ya. Yang kedua kepentingan konsumen. Kemudian di dalamnya juga ada kepentingan perusahaan penggilingan. Penggilingan juga ada penggilingan besar, penggilingan kecil dan sebagainya. Semuanya butuh gabah, semuanya butuh beras ya. Juga kemudian Bulog juga kan, kemudian dia kan punya kewajiban untuk membeli ya gabah atau beras dari petani. Jadi contohnya begini, kalau harga terlalu rendah itu juga kasihan kan para petani kita. Dan sebaliknya kalau harga terlalu tinggi kan ya kasihan juga konsumen Konsumen. kita gitu. Nah, jadi kita harapkan ini yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyikapi masalah harga itu. Tentu saja Baik. pemerintah tidak membiarkan ya. Dan untuk bulan Maret sampai Mei itu kan ada rencana untuk menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beras dan telur ya. Jadi antara lain beras supaya paling tidak untuk kelompok menengah ke bawah yang selama ini ada di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu bisa terbantu paling tidak meskipun ada kenaikan harga. Demikian. Jadi memang harga beras yang kemarin sempat tinggi itu ada dua faktor seperti yang juga tadi Anda sampaikan mengenai panen yang belum merata di berbagai daerah dan juga mengenai harga pupuk yang memang ada inflasi tersendiri. Baik Pak Edi, para petani menilai Bulog selama ini setidaknya di 2022 kemarin ada tanggapan tersendiri tidak maksimal Pak Edi menyerap beras dari petani. Bagaimana tanggapan Anda menurut hal ini? Masalahnya sebenarnya di mana? Silakan Pak. Kita justru sudah bicara dengan Bulog dan Bulog memang kesulitan menyerap ya, pertama kalau barangnya sedikit ya, kedua juga kalau harganya memang tinggi di atas harga pembelian pemerintah yang harus diikuti oleh Bulog meskipun sudah ada relaksasi ya. Jadi kemampuan Bulog untuk menyerap beras atau gabah dari petani tergantung kepada keberadaan barangnya di pasar gitu ya. Kalau pasarnya sedikit ya Bulog akan kesulitan untuk menyerap. Tapi kalau di pasar itu banyak ya Bulog akan menyerap lebih banyak ya. Dan teorinya kan memang seperti itu. Jadi Bulog itu kan sebenarnya tugas utamanya justru menyerap gabah atau beras dari petani ketika panen raya gitu, dan kemudian melepasnya ketika katakanlah harga terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi kemampuan Bulog untuk menyerap beras atau gabah dari petani ya tergantung kepada ketersediaannya gitu Jadi ya, dan masalahnya juga di hulu, Pak. harganya Jadi itu ya. masalah untuk penyerapan Bulog ini sejauh ini berarti di hulu dan ketersediaan kuantitas dari suplai yang ada dari petani atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi seperti itu dan memang ada opsi impor ya, tapi kan pemerintah sudah memutuskan ya, impor tidak akan dilakukan pada saat panen raya gitu ya. Kalau panen raya ya mestinya Bulog akan menyerap gabah atau beras dari petani ya, dan itu saya kira sudah disadari lah oleh semua Ya. pengambil keputusan maupun di Bulog sendiri ya. Bahkan ini walaupun kita ketahui juga kan sebenarnya musimnya ini sekarang panen raya, Pak. Apakah juga pada saat ini, periode-periode dekat ini, serapan beras oleh Perum Bulog juga masih di bawah target yang ditetapkan? Ya, tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwa panen belum merata ya. Di sisi lain, Bulog itu kan punya kewajiban untuk melakukan katakanlah operasi pasar gampangnya gitu ya. Ya. Istilahnya bisa berbeda-beda. Termasuk nanti kemudian menyediakan beras yang digunakan untuk bantuan sosial. Jadi berasnya keluar banyak gitu ya, tetapi ketika melakukan pengadaan itu berasnya masih sedikit gitu. Gampangnya seperti itu. Baik Pak Edi, nah dalam hal impor sendiri kan memang ada rencana pemerintah membuka opsi impor beras sebanyak 15.000 ton lagi. Apakah ini sebenarnya dampak dari stok yang tersedia saat ini belum bisa menekan harga beras di pasaran dan juga suplai terhadap Ramadan? Seperti apa Pak tanggapan Anda?
Ya, saya kira itu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah ya ketika stoknya itu terbatas, kemudian barang di dalam negeri juga terbatas, sementara di sisi lain pemerintah harus punya stok yang cukup kan gitu ya. Nah, tapi kalaupun nanti kebijakan impor diambil itu selalu pasti pertimbangannya sudah memperhitungkan banyak hal ya. Ya. Jadi termasuk kemudian kepentingan beras, kemampuan Bulog untuk menyerap beras dari petani dan sebagainya itu pasti pertimbangannya sudah matang Baik. kalaupun diambil keputusan. Baik, jadi memang sudah sesuai pertimbangan yang ada dan melihat kondisi yang ada juga bagaimana di lapangan. Terima Ya, kasih banyak Pak Edi dan sesuai dengan agenda, terima kasih banyak Pak. Dan mungkin saya akan beralih ke Pak Batara. Pak Batara, menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry tersendiri mengenai impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah sebanyak 500.000 ton. Tanggapan Anda seperti apa? Apa yang perlu dievaluasi ke depannya? Ya, terima kasih sebelumnya Bapak sekalian ya. Pertama itu yang harus kita lihat kembali ya. Jadi di masa Maret dan April ini kan panen raya ya. Jadi kompetensi atau kemampuan dari masing-masing pelaku usaha harusnya ya berada di lapangan ya. Jadi sehingga itu ya kita sama-sama turun ke lapangan, melihat panen yang ada, baru melakukan komunikasinya di lapangan. Memang saat ini ya, kalau di masa panen raya saat ini sebenarnya agak ambigu kalau terjadi suasana untuk melakukan impor ya, karena sampai Mei nanti sebenarnya kan posisi produksi kita kan cukup besar ya. Perhitungan yang ada dari KSA sampai April itu kita punya stok sebenarnya produksi itu sampai 13,79 juta ton beras ya. Jadi kalau kebutuhan 2,5 juta per bulan selama Januari sampai April seharusnya kita masih punya kemampuan untuk stok ya. Untuk stok itu sekitar 3,7 juta ya, ditambah dengan tahun sebelumnya, sehingga ya rantai-rantai pemasaran ini mungkin harus yang mulai kita kendalikan ya. Salah satunya adalah yang harus kita lakukan adalah salah satunya memang pengawasan yang konsisten ya, sehingga kalau dari penggilingan kan nggak mungkin juga penggilingan itu melakukan penyimpanan secara masif ya, penyimpanan secara masif karena mereka rata-rata tidak punya gudang. Yang perlu diawasi kan di pergudangan ini ya. Jadi ya kita harus konsisten saat ini Bapak sekalian, artinya penataan gudang itu ya lebih dari seminggu mungkin harus keluar barang, jangan menyimpan lebih dari seminggu atau 2 minggu. Kadang-kadang kan kalau sebanyak apapun produksi, kalau gudang ini masih bisa tertahan dengan sesukanya ya, apapun terjadi harga pasti naik ya. Jadi ya mungkin simulasi kita terakhir, saran kami artinya dari Direktorat Jenderal Pangan yang melakukan pengawasan di hilirisasi ya, mulai dari namanya pedagang-pedagang yang saat ini sampai kepada toko-toko ya, karena jangan heran misalnya di beberapa tempat itu, misalnya di komplek perumahan di daerah Jabodetabek itu kan sekarang kan di tengah-tengah komplek itu kan ada gudang-gudang beras ya. Saya kebetulan kan tinggal di komplek biasa, saya temukan tuh artinya rumah pribadi dijadikan jadi gudang beras, atau kan nggak tahu juga kita apakah itu orang yang sudah berpengalaman bermain beras atau tidak. Jadi jangan sampai kita kesannya tidak mampu memproduksi, katanya di hulu, tahunya perdagangannya. Jadi pengetatan di perdagangan ini di hilirisasi betul-betul harus konsisten, didata dengan baik, karena saat ini kan NIB kan sudah ada. Jadi bagi pelaku usaha yang tidak NIB ya dicabut aja izinnya biar ketahuan. Jangan sampai ada toko tidak punya izin tapi bisa berdagang, kayak gitulah sasaran kita ya dari Baik Pak Batara. Jadi